kuasanya? Upaya eksekusi rumah milik Agus Mudofar di Sidoarjo berakhir ricuh. Kamis 8 Mei, proses pengosongan paksa ditunda setelah massa dari keluarga dan LSM GMBI menolak eksekusi yang diduga cacat hukum. Berikut laporan lengkapnya. Hukum Sidoarjo apa hukum Indonesia? Surabaya sidang ini. Hukum Sidoarjo apa hukum Indonesia? Agus kini menggugat 5 pihak, termasuk Bank Mandiri dan pemenang lelang, ke PN Surabaya. Sementara eksekusi lanjutan belum ada kepastian, menunggu hasil sidang perlawanan. Kuasa hukum Agus, Nako Tatahulu, menyebut lelang cacat hukum. Menurutnya, sertifikat rumah sudah atas nama pemenang lelang sebelum eksekusi. Padahal, Agus masih membayar. Jadi menurut kami, dari pihak kami, proses lelang ini cacat hukum adanya. Dikarenakan dari pihak kami masih terikat, ya, perjanjian kredit tetap membayar, akan tetapi diketahui belakangan terakhir 2023 akhir itu dilakukan pelelangan dan ada pemenang lelang dan berkomunikasi dengan pihak kami. Disitulah kami melakukan upaya hukum dari situ. Sudah pindah nama SHI? Sudah. Pindah nama. Jadi ini akan saya kawal kasus ini sampai selesai karena saudara saya ini saya anggap merasa dizolimi, sangat dirugikan dengan adanya ini secara moral ya maupun secara material kan di situ. Karena saya anggap ini kita bicara by data, kami ini membayar mulai tahun 2013 sampai tahun 2024 masih terbayarkan Tunainya dan semua tercatat. dan itu yang diakui oleh Mandiri yang sah dalam kwitansinya itu. Rekening koran. Jadi saya juga akan berharap nantinya karena masalah ini saya anggap masalah serius supaya masyarakat pribumi Sidoarjo seandainya saja ada lelang harus prosedural. Dua belah pihak harus dihadirkan sebagai mana mestinya tentang undang-undang lelang. Kan di situ nanti poin-poinnya. Jadi jangan sampai pribumi Sidoarjo nanti kalau negara tidak hadir, pemerintah tidak hadir, rakyat suruh berjuang sendiri. Nah ini Benar. kita harus menyuarakan, akan saya suarakan. Saya suarakan semoga saja ke depannya tidak ada terjadi seperti ini lagi. Karena pribumi sesuai nawacita presiden kita bahwa Pak Prabowo berharap di tahun yang akan datang Indonesia menuju Indonesia emas. Rakyatnya harus bekerja keras supaya memiliki apa yang menjadi harapan masa depannya masyarakat Indonesia khususnya Sidoarjo. Mungkin itu yang saya sampaikan. Situasi sempat mencekam terjadi saat petugas jurusita PN Sidoarjo tiba untuk mengeksekusi rumah Agus. Eksekusi ini berdasarkan lelang KPR Bank Mandiri yang dimenangkan Arifdi Prasetyo. Namun keluarga Agus menuding lelang ilegal karena Agus masih aktif membayar cicilan hingga 2024. Saya 2018 itu pernah diblokir, nggak bisa bayar. Akhirnya 2019 dibuka, bayar terus sampai 2024. Tahu-tahu 2023 itu ada pemenang lelang ke sini bulan 12. Ternyata lelangnya bulan 10 Oktober 2023. 24 awal saya ke Mandiri kali menanyakan, di sana diarahkan ke leasing. Terus saya diem aja, saya aktif bayar gitu. Habis itu 2024 Mei saya disuratin pemenang lelang. Ganti SHM, udah ganti SHM nama orang. Saya bayar sampai Agustus 30 juta sampai Agustus. Akhirnya terakhir saya minta di Mandiri print out rekening koran. Akhirnya dikasih, terus saya September sempat bayar 10 juta, terus saya hentikan. Nah itu nominalnya kalau saya hitung udah 1 M lebih saya. Seharusnya kan udah sisa gitu loh, kok malah dilelang gitu. Kasus ini jadi sorotan publik atas pentingnya perlindungan nasabah KPR.
masyarakat menanti penyelesaian hukum yang adil dan transparan. Sampai jumpa dalam liputan berikutnya. Acara ini adalah anniversary Pajero Sport Family yang ke-12 yang kita adakan setiap tahunnya. Namun kali ini dengan konsep yang berbeda, yaitu di outdoor, di ruangan terbuka dengan alat terbuka, di mana kita bisa menyatu dengan alam. Lokasi Lebaran sebentar lagi, saatnya kita mudik bersama keluarga, meninggalkan rumah tercinta. Tapi sebelum kita berangkat, pastikan kita melakukan ini. Cek listrik sebelum mudik, matikan semua aliran listrik. Cek listrik sebelum mudik, pasang sensor lampu agar berhemat. Jangan lupa isi token listrik pintar, biar listrik menyala saat kembali ke rumah. Cek listrik sebelum mudik. Cek listrik sebelum mudik. Hai guys, kali ini aku mau coba pakai aplikasi Y-Connect. Dan connect langsung ke Yamaha R25. Yuk, mari kita coba. Menghubungkan Y-Connect hanya dengan scan barcode pada CCU atau input nomor rangka saat motor Anda menyala. Y-Connect akan secara langsung terhubung dengan motornya. Ternyata banyak juga ya fiturnya. Bisa lihat jarak tempuh, jadwal ganti oli, lokasi parkir, sampai konsumsi bahan bakar juga bisa langsung dilihat dari handphone. Paling menarik tuh bisa langsung navigasi Google Maps, bisa simpan lokasi tujuan yang sering kita datengin, bisa search langsung juga, bisa klik titiknya langsung dari Maps juga. Gokil sih bisa kayak gitu. Bentar-bentar, lagunya belum oke deh. Nah, ini baru pas. Jadi, Y-Connect ini sudah terintegrasi untuk membantu pengendara mengakses banyak informasi hanya dari handphone. Wah, enak banget sih tadi. Nggak perlu buka handphone dulu buat cek arah jalan. Terus jadi bisa langsung tahu ketika ada notifikasi pesan pentingnya tadi. Tadi waktu istirahat gue bisa langsung lihat konsumsi bahan bakarnya di aplikasi Y-Connect. Sumpah, keren banget sih. Nah, tentunya nih, pengguna jadi lebih mudah untuk mengetahui kondisi motornya dengan menggunakan aplikasi Y-Connect.
masalah hukum dan pengelolaan apartemen Bale Hinggil di Surabaya Timur terus memanas. Puluhan warga menggelar aksi damai menuntut kejelasan status kepemilikan unit dan pengelolaan yang transparan. Mereka juga menyoroti lambannya respon pemerintah kota Surabaya. Berikut laporan lengkap dari lokasi dipandu oleh reporter Suara Jatim dan Kabar TV, Handi Cahyono. Saat ini kami berada di Jalan Mer, Surabaya Timur, tempat puluhan penghuni apartemen Bale Hinggil menggelar aksi sejak pukul 3 sore. Mereka membentangkan spanduk berisi tuntutan atas pengembang PT TGA dan TKS yang dinilai mengabaikan kewajiban hukum. Warga menegaskan berdasarkan UU Rumah Susun dan PP nomor 13 tahun 2021, pengembang wajib menyerahkan akta jual beli dan sertifikat hak milik sebelum menarik iuran pengelolaan. Namun hingga 4 tahun sejak serah terima unit, dokumen itu belum juga diberikan. Warga juga menuding PT TKS, badan pengelola yang ditunjuk pengembang, masih beroperasi ilegal. Padahal masa pengelolaan seharusnya berakhir Desember 2024. Tak hanya itu, mereka melaporkan dugaan penggelapan pajak ke Polda Jatim. Persoalan ini juga viral di media sosial. Ahmad Hidayat, mantan petinggi PDIB Surabaya, mengkritik ketidakadilan sistemik lewat unggahan Instagram dan TikTok. Menanggapi sentilan Ahmad Hidayat, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji hanya menjawab singkat via WhatsApp, tidak tahu menahu soal itu. Respon ini semakin memicu kekecewaan warga. Sebenarnya kasus ini sudah berkelanjutan dari lama, Pak. Jadi kita berjuang sejak 2000, bahkan sebelum penyerahan unit 2019, itu sudah banyak masalah. Sampai terakhir, kasus yang terakhir ini, kita sudah bayar listrik air, tapi tetap dimatikan. Listrik airnya. Untuk IPL dan IPL kita tidak bayar karena sesuai spanduk yang ada di sana. Selama kita sesuai undang-undang yang ada, yang bisa dibaca ya di spanduk. Selama kita belum mendapatkan AJB dan SHM, itu ada aturan undang-undangnya bahwa IPL menjadi tanggung jawab pengembang. untuk pengembang sendiri waktu beli dapat apa aja Pak dari penghuninya? Gimana maksudnya? Waktu beli dapat dokumen apa aja? PPJB aja. PPJB aja. Pengembang sendiri tidak pernah merespon dengan baik warga, selalu menghindar apapun, bahkan yang terakhir hearing dengan Komisi C tidak ditepati poin-poin yang sudah disepakati dalam notulen. Sejauh mana Pak eskalasi ke DPR atau wali kota gitu? Kita sudah sangat dibantu dengan wali kota dan DPRD. Cuman memang ini pengembang ngotot lah ibaratnya, menginjak-injak marwah pemerintah kota Surabaya. Ada upaya hukum barangkali? Sudah kita laporkan di Polda Jatim, kita jalur pidana karena ada penggelapan PBB juga di dalamnya. Ada penggelapan PBB, banyak hal lah yang mereka lakukan pelanggaran. Sementara pengembang masih bungkam, warga berharap Pemkot segera turun tangan. Aksi ini menjadi pengingat, kepastian hukum bukan sekedar janji, tapi hak yang wajib dipenuhi. Kami sudah beberapa kali menghiringkan kasus ini ya, jadi dari pihak developer juga datang, kita mediasi, dan memang dari pihak developer belum mematuhi dari kesepakatan rapat yang tertuang dalam notulensi, dan ke depan nanti kita kemungkinan akan mengadakan rapat hearing lagi dengan mengundang APH, karena kita juga ingin kasus ini jelas, dan kita yang pasti dari Komisi C akan terus mengawal hingga tuntas, karena kita tidak mau ada hak-hak warga yang terabaikan atau tersolim. Terus pantau bersama, apakah tuntutan warga apartemen Bale Hinggil akan mendapat respon konkret dari pemangku kebijakan. Sampai jumpa dalam berita berikutnya.
Yan, kamu udah pernah coba layanan Honda Care? Honda Care? Apa tuh? Saya juga kurang paham. Ini nemu di postingan MPM Honda Jatim sih. Penasaran aja, kira-kira bisa nggak ya bantu saya buat servis motor di tempat? Wah, kalau bisa servis di tempat sih, keren banget. Cobain aja, Rut. Ada kontak senternya kan? Ada nih, kontak center Honda Care di 1500989. Coba saya telepon ya. Halo, selamat siang. Salam satu hati. Dengan saya Dian, ada yang bisa dibantu? Halo Mbak Dian, saya Doni. Apa benar ini dengan Honda Care? Benar Pak Doni, ada yang bisa kami bantu? Begini Mbak, saya kan punya motor Honda PCX. Saya baru ingat kalau motor saya belum diservis dan ganti oli Mbak. Kira-kira bisa nggak ya dikirimkan mekanik ke sini untuk servis motor saya? Bisa Pak, kami akan bantu datangkan mekanik Honda Care ke lokasi Bapak ya. Boleh dibantu pengisian data berupa nomor handphone dan lokasinya ya Pak. Wah, oke Mbak. Berikut nomor HP saya, 0892 8080 3235. Boleh datang ke kantor saya ya Mbak, di Gedung ABC, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Surabaya. Baik Pak Doni, segera kami datangkan mekanik terdekat di lokasi Bapak ya. Mohon ditunggu Pak, salam satu hati. Selamat siang Pak, salam satu hati. Apa benar ini dengan Pak Doni? Benar Mas, mekanik dari Honda Care ya? Betul Pak, saya ditugaskan untuk melakukan servis pada motor Pak Doni. Baik, boleh langsung dimulai ya Mas? Oh iya, apa bisa saya tinggal sebentar Mas? Kebetulan saya masih ada meeting online. Siap Pak, tidak apa-apa. Silahkan dilanjutkan pekerjaannya Pak. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama Pak. Pak Doni, servisnya sudah selesai Pak. Kendala motor Bapak sudah saya perbaiki dan juga sudah ganti oli Pak. Loh, udah Mas? Wah, cepet juga ya. Mantep nih ada layanan Honda Care kayak gini. Bisa servis di tempat dan kerjaan saya bisa tetap lanjut. Keren Mas, terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak, salam satu hati. Pak, bangun. Ayo anterin Yaya bukber sama teman-teman. Ya, ayo. Masa baju papa gini sih mau nganterin aku? Emangnya kenapa? Ih, papa nggak ngerti ya, ini tuh kurang culture. Ini Yaya pilihin bajunya. Nah, ini baru culture. Pak, udah jam segini. Ayo kita buru-buru berangkat. Belum isi bensin juga kan? Iya, motor papa kan gesit, terus irit. Soalnya kan pakai blok hybrid. Jadi tenang aja. Yuk. Mah, kita berangkat dulu ya. Iya, hati-hati sayang. Kamu pakai helm dulu ya. Dah. Sutradara Joko Anwar kembali menggebrak dengan karya yang menusuk kesadaran dalam pengepungan di Bukit Duri. Mengangkat ketegangan thriller dan kritik sosial pedas, film telah tayang di bioskop mulai 17 April 2025. Kolaborasi rumah produksi lokal Kamensi Pictures dengan raksasa Hollywood Amazon MGM Studios menjanjikan standar internasional tanpa mengikis identitas lokal. Dalam konferensi pers di Surabaya, Joko Anwar menegaskan bahwa film ini lahir dari kegelisahan akan kondisi sosial Indonesia yang dinilainya sedang tidak baik-baik saja. Dirinya menolak anggapan bahwa adegan kekerasan dalam film sekedar sensasi. Baginya, realitas di luar layar justru lebih keras. Pengepungan di Bukit Duri disebutnya sebagai refleksi, bukan nostalgia kelam. Tadi Ibu bilang terlalu sadis, yang terjadi di dunia nyata lebih sadis, Bu. Sekarang anak-anak kalau misalnya mau bergabung ke geng motor harus ngebacok orang. Dan orang itu harus yang tidak dia kenal. Kalau misalnya kita baca berita setiap hari pasti udah tahu itu. Budaya keliti yang saling serang tanpa mengenal dan mereka saling bacok. Ada satu video yang viral beberapa bulan yang lalu, anak-anak tawuran, tangannya putus Bu, tangannya putus dan ketendang-tendang tangannya. Jadi yang terjadi di dunia nyata itu lebih sadis dari itu, dan kita percaya ketika kita bikin film ini, rakyat itu udah nggak bisa disentil tapi harus digampar. Jadi kita memberikan yang real.
Itu sih. Kita justru supaya orang membicarakan luka lama tersebut, bukan cuma mengungkit, kita harus bicarakan. Karena kalau misalnya tidak kita bicarakan, bahkan sekarang Gen Z aja nggak tahu bahwa ada peristiwa tahun 98 dan mereka nggak tahu jika nanti terjadi lagi, nggak bisa kita cegah karena sesuatu yang nggak bisa kita bicarakan atau tidak mau kita bicarakan akan kembali lagi dan asapnya sudah terasa sekarang gitu. Dan kalau misalnya ini terjadi lagi